Bab 1173. Bergandengan tangan. Sarapan ini membuat Gita sangat kenyang. Mungkin karena ciuman itu, Gita menjadi sedikit gembira. Ketika Andrihan bertanya lagi, dia mengaku mengatakan dia sebenarnya tidak sarapan dan datang kemari, dan lagi dia mengatakan betapa kasihannya dia, sangat menyedihkan. Lalu, Andrihan meletakkan banyak makanan di depan meja, dan memerintahkannya untuk memakan semuanya. Banyak sekali, mana mungkin untuk menghabiskannya. Gita mengerang dalam hati. Jika tahu seperti ini, dia tidak akan mengatakan dia belum sarapan. Habiskan, kalau tidak pingsan lagi nanti. Tidak berdaya, Gita tidak berani menentang perintahnya, jadi dia hanya bisa memasukkannya ke dalam mulutnya. Tapi dia memang benar-benar lapar, dan makanan ini adalah sarapan cinta yang disiapkan oleh pria pujaannya kan. Dia sendiri yang memasakkannya, jadi Gita cukup puas memakannya. Setelah selesai makan, perutnya menjadi kenyang, dia bersandar di belakang kursi dan tidak dapat menahan diri memegang perutnya sendiri, ekspresinya terlihat sedikit kesakitan. Apakah terlalu kenyang? Andrihan mengerutkan kening dan bertanya. Gita ingin mengatakan tidak, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia cegukan. Dia terkejut dan membeku di tempat dan duduk di sana dengan mata terbelalak tidak percaya. Barusan, apakah dia yang membuat suara itu? Bagaimana bisa dia membuat suara yang memalukan di depan Andrihan? Setelah tersadar, Gita dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya, melotot dan hampir tidak berani menatap Andrihan. Tapi lambat laun, dia kembali memikirkan kata-kata Andrihan barusan, dan lagi ciuman barusan. Andrihan meminta dia untuk tidak terlalu berhati-hati, dan dia benar-benar mendengarkannya. Mungkin dia bisa mencobanya sendiri. Memikirkan hal ini, Gita batuk pelan dengan muka tebal. Dia melirik Andrihan dengan polos, "Ini semua salahmu, aku jadi kekenyangan." Kedengarannya adalah, "Jika bukan karena kamu menyuruhku memakan sebanyak ini, bagaimana bisa aku membuat suara yang memalukan?" Mendengar gadis kecil itu menuduhnya, Andrihan tertegun dan menatapnya. Gadis kecil itu mengenakan kemejanya duduk di depan meja, kemejanya sangat besar, dan terlihat sangat lingkar di atas tubuhnya. Kedua tangannya diletakkan di atas pahanya, dengan sedikit gugup memegang sudut bajunya, kebetulan menghadap sinar matahari. Wajahnya yang putih dan sedikit mengenakan alas bedak, saat menatapnya, matanya seperti berbinar terang. Entah kenapa, bibir tipis Andrihan terangkat naik. "Iya, semuanya salahku, bagaimana kalau berolahraga untuk membuang lemak?" Tidak tahu mengapa, saat mendengar ini, Gita merasa aneh. Wajahnya langsung memerah, tapi dia tahu apa yang dimaksud Andrihan bukan itu, tapi tiba-tiba dia memikirkan gambaran lain. Memikirkan hal ini, Gita langsung menggelengkan kepalanya, mengibaskan pikiran tidak lurus yang ada di benaknya, dan kemudian dengan tegas mengangguk baik. Keduanya pergi jalan-jalan di luar. Tempat ini mewah, tapi setelah tempat ini dibeli dan diubah menjadi area villa pribadi, fasilitas keamanan lebih disiapkan. Selain orang-orang yang tinggal di sini, orang lain biasanya tidak dapat datang sesuka hati. Saat Gita datang, petugas keamanan yang mengenalinya baru membiarkan dia masuk. Karena ini hari Minggu, banyak orang yang masih beristirahat, jalan yang sepi ditanami rumput dan pepohonan, udaranya sangat bagus. Kemudian Gita menemukan tidak peduli kapanpun waktunya, akan ada orang yang berlari. Awalnya dia pikir di jam seperti ini seharusnya tidak ada orang yang berlari. Tidak disangka, tidak lama setelah dia dan Andrihan keluar, dua berpapasan dengan beberapa orang yang telah selesai lari, dan ada beberapa yang bersiap-siap untuk berlari. Dia sedikit tertekan, bukankah seharusnya bangun lebih awal untuk berlari? Bukankah jam seperti ini sangat panas? Sambil memikirkannya, seorang pria parubaya dengan perut besar datang berlari ke arahnya. Gita melirik bentuk tubuh orang itu, dan mendekat ke arah Andrihan tanpa sadar, untuk memberikan jalan untuknya.
Siapa tahu pria itu berhenti tidak jauh di depan mereka, dan berjalan ke arah mereka sambil menyeka keringat dengan handuk yang tergantung di lehernya. Cheo Han. Ternyata saling mengenal. Pikir Gita dalam hati, dan diam-diam sedikit menjauh dari Andri Han. Baru bergerak 2 langkah, dia telah dihentikan oleh Andri Han. Gita terkejut, dan dia langsung berhenti bergerak. Mungkin karena telah jalan beberapa waktu, tangannya sangat panas sampai hampir membakarnya. Gita menarik napas dalam-dalam dan menekan pikiran acak di dalam hatinya. Andri Han mengangguk pelan pada orang yang mendekat, Cheo Chen, Anda lari pagi. Benar, ketika makin tua, orang-orang di dalam rumah mengatakan aku terlalu gemuk, jadi aku bergegas keluar rumah untuk berolahraga, agar tidak makin menumpuk lemak dan mudah jatuh sakit. Setelah mengatakannya, dia tersenyum menyeka keringat, lalu pandangannya jatuh pada Gita. Ini adalah Gita yang ditanya tiba-tiba menjadi sedikit gugup, dan tanpa sadar menggigit bibirnya, bertanya-tanya bagaimana Andri Han akan memperkenalkannya kepada orang lain. Apakah pacar? Atau teman biasa? Tapi tak lama kemudian, Gita merasakan tangan besar yang kembali menggenggam erat dirinya, dan kemudian dia mendengar suara Andri Han yang datar tapi mempercepat debaran jantungnya. Pacar. Ini pertama kalinya bertemu, sapalah Cheo Chen. Kata Andri Han dengan lembut dan menatap pacarnya dengan sayang. Gita dengan cepat kembali tersadar, tersenyum ke pria parubaya di depannya dengan gugup. Halo, Cheo Chen. Aku Gita Zhou. Mungkin karena gugup, dia sedikit membungkuk ke arah lawan bicaranya. Wajah Cheo Chen menyeringai, mengangguk memuji, memang pandangan Cheo Han yang bagus, gadis kecil memang menawan. Hanya saja kami semua mengira kamu tidak akan mencari pendamping lagi, tidak disangka, ternyata diam-diam telah mendapatkan satu. Dan melihat postur ini, seperti melindungi sesuatu. Dari kejauhan, dia melihat Andri Han yang dikenal tidak mendekati wanita menggandeng tangan gadis kecil, setelahnya dia berinisiatif untuk memperkenalkan diri. Setelah berbicara, Cheo Chen kembali menatap Gita, tersenyum, ini sangat langka, gadis kecil baik-baik hargai ini, kangenkan perusahaan mereka, bahkan grup perusahaan kami saja menjadikannya target pengejaran. Gita tersipu dan mengangguk canggung. Andri Han mengingatkannya dengan dingin, bukankah Cheo Chen seharusnya kembali setelah selesai berlari? Kami masih ingin berjalan-jalan dan mencerna makanan, jadi kami pamit dulu. Dia selalu menjaga jarak dengan orang lain, sangat menjaga jarak. Awalnya masih ada yang merasa tidak adil, kemudian melihat dia memperlakukannya ke semua orang, secara alami mereka menjadi terbiasa. Selain itu, dia juga sangat sopan. Walaupun dia terasa sangat dingin, tapi jika kamu menyapa dia, dia juga akan membalas sapaannya. Pokoknya membuat orang lain tidak bisa menemukan kesalahannya. Jadi Cheo Chen langsung mengangguk, baik, kalian berjalan-jalan, aku juga sudah seharusnya pulang. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, Gita tidak tahan lagi menundukkan kepalanya. Dia melirik tangan yang bergandengan, jelas-jelas dia sebelumnya masih marah padanya dan bersiap untuk kencan buta lalu menikah. Tapi tidak disangka, keduanya telah bersama sekarang. Hanya saja tidak tahu, apakah dia akan terus menggandeng tangannya seperti ini atau tidak. Bersambung.